Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bogor Kota 23, KKNT IPB 2021. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan materi program UMKM Berjaya, yaitu terkait pelatihan pencatatan transaksi keuangan, sederhana, dan desain karoser. Nah, sebelum kita lanjut ke materi intinya, sebenarnya apa aja sih pentingnya pencatatan transaksi keuangan bagi UMKM? Nah, di sini ada beberapa poin penting dalam kita perlu mencatat transaksi keuangan. Yang pertama itu, dengan kita mencatat transaksi keuangan kita dapat membantu mengetahui perkembangan usaha. Yang kedua, sebagai dasar evaluasi bisnis. Yang ketiga, membantu menghindari kecurangan yang dapat dilakukan oleh rekan usaha atau karyawan. Yang keempat, sebagai alat untuk memastikan bahwa kita telah memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Dan yang terakhir, untuk mempermudah mendapatkan tambahan modal. Nah, jenis-jenis buku transaksi keuangan itu ada banyak. Salah satunya ada buku kas, ada buku biaya, buku pembelian tunai, non-tunai, buku penjualan tunai, non-tunai, buku utang, dan buku piutang. Yang pertama ada buku kas. Buku kas itu merupakan buku yang berisikan transaksi yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran uang kas yang dimiliki oleh perusahaan. Setiap transaksi yang mengakibatkan terjadinya penerimaan dan ataupun pengeluaran uang kas harus dicatat dalam buku ini. Nah, adapun pada tabel itu terdapat tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Debit ini merupakan ketika uang masuk, nah maka pencatatan dimasukkan ke debit. Dan sebaliknya, ketika uang keluar, maka pencatatan akan dituliskan di kolom kredit. Selanjutnya yaitu buku biaya. Buku ini untuk mencatat pencatatan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi dan pemasaran, atau biasa disebut biaya overhead saat produksi. Contohnya, pencatatan keuangan sederhana buku biaya misalkan untuk membayar karyawan, biaya listrik, telepon, sewa tempat usaha, dan lainnya. Selanjutnya, ada buku pembelian tunai. Setiap transaksi pembelian tunai oleh perusahaan harus dicatat dalam buku ini. Untuk pembelian non-tunai atau utang tidak dicatat dalam buku. Lalu, buku pembelian kredit atau buku pembelian melalui sistem hutang. Berisikan transaksi kegiatan pembelian barang non-tunai atau kredit yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya ada buku penjualan tunai. Berisikan transaksi penjualan barang perusahaan yang tunai atau langsung menerima uang kas. Selanjutnya ada buku piutang. Setiap transaksi yang mengakibatkan perubahan piutang perusahaan wajib dicatatkan dalam buku transaksi ini. Setiap penjualan non-tunai akan mengakibatkan penambahan piutang. Yang selanjutnya ada buku utang. Setiap transaksi yang mengakibatkan perubahan utang perusahaan wajib dicatat dalam buku transaksi ini. Setiap pembelian non-tunai akan mengakibatkan penambahan utang. Nah, berikut ini merupakan contoh studi kasus dari penulisan pencatatan transaksi keuangan untuk UMKM. Adapun studi kasusnya, sebuah perusahaan bernama PT Maju Jaya menjual produk singkong keju dan kentang balado yang memiliki uang saldo kas awal di bulan Januari sebesar Rp 5.500.000. Pada 2 Januari 2021, perusahaan tersebut berhasil menjual produk singkong keju sebanyak 30 pieces dan kentang balado 50 pieces dengan harga masing-masing Rp 50.000 dan total penjualan tunai sebesar Rp4 juta. Dan pada tanggal 3 Januari 2021, PT Maju Jaya harus membayar pengeluaran untuk membayar listrik sebesar Rp 900.000. Telepon sebesar Rp600.000 dan transportasi sebesar Rp500.000. Nah, dari uraian tersebut, maka kita bisa memasukkan setiap akun-akun ke dalam buku yang sesuai dengan kategori keuangan.
di sana disebutkan bahwa ada penjualan singkong keju dan singkong balado. Nah, maka kita memasukkannya akun tersebut ke buku penjualan tunai, di mana singkong balado sebanyak 50 pieces dan singkong keju 30 pieces. Dan selanjutnya toko Maju Jaya tersebut harus membayar sejumlah biaya, yaitu berupa biaya listrik, telepon dan internet, dan transportasi. Nah, akun-akun ini kita masukkan ke dalam buku biaya. Nah, selanjutnya dari kesemua akun ini kita masukkan ke dalam buku kas yang berisikan pemasukan dan pengeluaran suatu perusahaan, di mana dari mulai tanggal 1 Januari 2021 hingga 3 Januari 2021, di mana setiap ada pemasukan kas kita masukkan ke dalam kolom debit, dan ketika ada pengeluaran kas kita masukkan ke dalam kolom kredit. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan pencatatan transaksi keuangan untuk UMKM secara manual. Namun, untuk lebih praktisnya, kita dapat menggunakan aplikasi pembukuan modern melalui aplikasi Android seperti buku kas, Mudah, buku keeping, cash diary, account book, dan lain-lainnya. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan aplikasi buku kas. Untuk memulai pencatatan transaksi keuangan di aplikasi buku kas, kita sebelumnya perlu melakukan pendaftaran. Yang pertama, kita mendaftarkan nomor telepon kita. Kedua, kita memberi nama dan mengisi kategori bisnis. Misalkan, kita memiliki usaha bernama Toko Marga Jaya, nah maka kita bisa memasukkan kategori bisnis, misalkan makanan atau minuman. Lalu kita bisa langsung memulai untuk mencatat transaksi. Lalu kita mampu mengkalkulasi penghitungan keuntungan dan keterangan produk lainnya. Nah, di buku kas itu sendiri ada beberapa fitur tambahan seperti buku utang piutang, dan kita bisa melakukan pembayaran secara digital dan pemberian invoice kepada orang yang berhutang. Sebagai seorang pembisnis yang sukses di era milenial, tentunya perlu adanya promosi produk dalam bentuk digital, yaitu promosi di media online seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Akan tetapi, Instagram merupakan aplikasi yang sangat ramai digunakan oleh penjual online atau online shop. Akan tetapi, supaya calon pembeli lebih tertarik untuk melihat hingga membeli produk kita, yaitu harus adanya kreativitas dalam menampilkan gambar produk. Ada banyak aplikasi yang bisa digunakan kreator atau graphic designer, salah satunya yaitu aplikasi Canva. Membuat carousel pada Canva merupakan hal yang sangat digandrungi oleh online shop atau pedagang online di Instagram. Sebelumnya, apa itu carousel? Ya, carousel adalah proses menampilkan gambar-gambar yang diberi efek grid atau slide dan berkaitan dari satu gambar ke gambar yang lainnya. Adapun fitur-fitur dalam Canva sehingga aplikasi Canva ini menjadi aplikasi yang sangat favorit oleh online shop, yaitu adanya template, elements, uploads, audio, background, dan teks. Pada template menyediakan template poster, post, dan story Instagram, presentasi, CV, brosur, dan lainnya. Pada elements menyediakan elemen-elemen desain berupa foto, grafis, video, dan audio. Pada upload berfungsi untuk mengupload foto, video, dan audio. Pada audio berfungsi untuk menambahkan musik dan suara lainnya. Pada background berfungsi untuk mengubah latar belakang kanvas desain. Kemudian pada teks berfungsi untuk menambahkan tulisan dengan berbagai jenis font pada kanvas desain.
Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap edit foto produk dan desain Canva dari awal atau untuk pemula. Pada tahap pertama yaitu tahap edit foto produk menjadi format PNG atau tanpa background, supaya bentuknya dapat lebih baik atau tidak monoton. Kemudian yang kedua, cari web dengan nama remove.bg di Google, kemudian klik upload image, kemudian untuk memasukkan gambar yang ingin diedit, klik upload image, dan selanjutnya jika sudah, download atau unduh gambar yang sudah diedit. Berikut merupakan hasil edit sebelum dan sesudah. Kemudian kita masuk ke dalam desain Canva untuk feeds Instagram bisnis. Pada tahap pertama, buka aplikasi Canva di Android atau web di Google. Apabila sudah memiliki akun Google, bisa langsung mengoperasikan Canva. Kemudian, klik menu custom untuk menentukan ukuran 3x3 feeds Instagram. Kemudian, pilih ukuran foto 3240x3240 pixel. Nah, kemudian akan muncul lembar project berwarna putih sebagai tempat mendesain foto. Selanjutnya, dalam mengedit, utamakan memilih gambar latar berupa warna atau corak yang warnanya cerah dan tidak ramai objek, seperti warna-warna soft dan motif-motif yang tidak ramai. Kemudian cari 9 grids pada fitur elements, seperti pada gambar di samping, kemudian perbesar dan paskan sesuai lembar project. Kemudian cari line pada fitur elements. Line merupakan garis untuk memisahkan gambar menjadi 9 kotak, seperti pada gambar di samping. Kemudian, tarik garis atau perbesar garis dan letakkan sesuai garis-garis yang sudah disediakan oleh 9 grids. Kemudian, apabila 4 buah line sudah tertata rapi, membagi menjadi 9 kotak kecil, maka hapus kotak hitam atau elemen 9 tersebut atau elemen 9 grid tersebut. Hias lembar project dengan berbagai bentuk objek yang ada pada fitur elemen, seperti bunga, daun, bingkai, atau frames, gradients, hewan, panah, dan elemen lainnya. Kemudian, objek yang ditambahkan dapat diubah warnanya supaya menyesuaikan dengan ton warna atau tema warna supaya bagus dan nyaman dilihat oleh calon pembeli. Kemudian, selain menambahkan elemen bentuk, perlu juga ditambahkan teks berupa judul dan deskripsi produk agar calon pembeli dapat mengetahui bagaimana kualitas barang yang ingin dia beli, seperti keterangan, diskon, promo, keunggulan, kontak penjual, dan lain sebagainya. Saatnya menambahkan foto produk yang telah dihilangkan background-nya dengan klik fitur Uploads, lalu klik Upload Media, kemudian pilih foto dan tunggu loading selesai. Jika sudah, klik foto atau gambar tersebut, kemudian letakkan di posisi yang ada di dalam grids atau tidak menyentuh garis merah, supaya dapat terlihat rapih. Kemudian, bila desain telah selesai, klik download, lalu pilih format PNG, kemudian klik tombol download berwarna ungu. Lalu terakhir, tunggu hingga loading selesai. Apabila gambar telah di-download dan telah tersimpan di media, maka sebelum kita upload ke Instagram atau sebelum kita perlihatkan kepada publik, kita perlu memotong-motong foto tersebut pada sebuah aplikasi lagi yang bernama aplikasi Gridpost, supaya dapat menyesuaikan dengan fitur yang ada di Instagram. Nah, kita dapat melihat gambar di samping, yaitu pertama, masuk ke aplikasi yang bernama Gridpost, kemudian klik Create Grids,
kemudian klik yang 3x3 atau 9 foto, kemudian klik foto grids, lalu pilih foto dari galeri, kemudian masuk ke dalam fitur edit foto yang terdiri dari filter, overlay, teks, dan stiker. Apabila tidak ingin lagi mengedit gambar yang telah diedit di Canva, kita bisa langsung saja men-skip dengan memencet tombol down. Kemudian, tahap terakhir yaitu unggah foto sesuai urutan yang diinstruksikan oleh aplikasi, yaitu pada gambar kiri. Sudah tersedia angka dari 1 dari bawah, yaitu 2, 3, 4, hingga 9 yang paling atas. Lalu kita klik angka 1, nanti akan langsung dialihkan ke Instagram atau langsung upload ke Instagram. Nah, selanjutnya tampilan Instagram akan sesuai dengan tampilan pada aplikasi, yaitu gambar yang sebelah kanan. Berikut merupakan contoh tampilan feed Instagram bisnis yang biasanya dilakukan oleh online shop. Kurang lebihnya, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.